Tak seorang pun di Kensington Palace mampu memahami mengapa Pangeran William menjadi begitu murka hingga menutup rapat kantor pribadinya selama 2 hari penuh. Hanya beberapa jam sebelumnya, seorang pengawal muda diam-diam melaporkan kepadanya apa yang ia saksikan pada tengah malam. Sekretaris paling terpercaya William ternyata diancam setiap malam, tepat di dalam lingkungan istana. Namun, hal yang benar-benar membuat William kehilangan kendali adalah nama yang diduga berada di balik semua itu. Sekretaris tersebut bukan orang sembarangan. Bukan, ia adalah sosok yang dipercaya. William sepenuhnya perempuan yang selama ini dengan tenang mengatur jadwal, pertemuan penting, dan berbagai urusan rahasia sang pangeran ketika momen suksesi semakin mendekat. Selama berbulan-bulan, perempuan itu ternyata terseret ke dalam pertemuan-pertemuan rahasia pada tengah malam. Dan orang yang diduga berada di balik tekanan tersebut kemungkinan besar adalah Ratu Camilla. Lalu, apakah ini sebuah konspirasi politik di dalam keluarga kerajaan atau hanya kesalahpahaman yang membesar? Suasana di Kensington Palace tetap terasa berat, seperti diselimuti kabut tebal. Bahkan 2 minggu setelah skandal internal itu mencuat, 2 ajudan terdekat Ratu Camilla tiba-tiba diberhentikan dalam keheningan yang menakutkan. Kekuasaan kantornya diam-diam dikurangi, tidak secara terbuka, tetapi cukup jelas untuk dirasakan. Berbagai pertemuan ditunda tanpa batas waktu, sementara aliran informasi dari Buckingham Palace tampak dikendalikan dengan sangat ketat. Tak seorang pun tahu bahwa semuanya berawal dari sebuah insiden 1 bulan sebelumnya. Pada malam itu, pengawal Daniel Harper sedang menjalani patroli terakhirnya. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun melayani kerajaan, ia telah terbiasa membaca tanda-tanda kecil yang sering luput dari perhatian orang lain. Tiba-tiba, ketika jam menunjukkan tengah malam, ia melihat Olivia Hayes, sekretaris paling terpercaya dan paling loyal bagi Pangeran William, menyelinap keluar dari kantor utama. Biasanya, Olivia selalu terlihat rapi, tenang, dan sangat profesional. Namun malam itu, ia berjalan cepat dengan bahu membungkuk, menggenggam erat sebuah tas dokumen seolah takut benda itu terjatuh. Wajahnya tampak pucat pasi di bawah cahaya lampu kekuningan. Daniel mengernyit. Ini bukan jam kerja yang wajar bagi seorang sekretaris senior. Tanpa ragu, ia mematikan senter dan mengikuti Olivia dari kejauhan, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Olivia berbelok ke sebuah koridor samping yang jarang diawasi. Lorong yang hanya dikenal baik oleh staf tingkat tinggi. Di sana, seorang pria paruh baya berjas gelap telah menunggu. Wajahnya tampak dingin dalam bayangan. Daniel langsung mengenalinya. Pria itu berasal dari kantor Camilla. Begitu Olivia mendekat, pria tersebut mencengkeram lengannya. Suaranya pelan tetapi penuh ancaman. Kau terlambat, Olivia. Di mana dokumennya? Jangan bermain-main dengan kami. Olivia tersentak dan berusaha menarik lengannya, tetapi gagal. Suaranya bergetar saat ia mencoba tetap berbicara pelan. Aku membawa apa yang bisa kubawa, tapi aku tidak bisa terus melakukan ini. Ini terlalu berbahaya. Jika kita ketahuan, semuanya akan runtuh. Pria itu mempererat cengkeramannya dan menarik Olivia lebih dekat. Kata-katanya terdengar dingin dan mengancam. Kau pikir kau masih punya pilihan? Kami tahu semua tentang utang keluargamu, tentang pekerjaan yang mati-matian kau pertahankan. Jika kau tidak memberikan cukup informasi, jangan pernah bermimpi bisa mempertahankan posisimu. Napas Olivia menjadi berat, matanya berkaca-kaca, tetapi ia berusaha menahan tangis. Ketakutan dan penderitaan jelas terlihat di wajahnya. Selama bertahun-tahun ia setia kepada William. Namun kini, ia dipaksa berdiri di antara 2 pihak yang saling berseberangan. Daniel berdiri di balik sudut dinding dengan jantung berdebar keras dan tangan terkepal. Nalurinya mendesak untuk segera keluar dan menghentikan semua itu. Tetapi akal sehatnya berkata lain. Jika ia menampakkan diri saat itu juga, semuanya akan meledak dan ia kehilangan kesempatan untuk menggali lebih dalam. Dengan diam-diam, Daniel mengingat wajah pria itu, namanya Thomas Reed, serta setiap detail percakapan mereka. Setiap ancaman tertanam jelas dalam ingatannya.
Ketika akhirnya Olivia menyerahkan map dokumen itu dan pergi dengan wajah hancur, Daniel perlahan mundur. Ia tidak langsung kembali ke ruang penjaga. Sebaliknya, ia segera menuju area keamanan pribadi dan meminta pertemuan mendesak dengan Pangeran William. Meski sudah larut malam, William menerimanya segera di kantor pribadinya. Wajah sang pangeran tampak lelah, tetapi sorot matanya tetap tajam. "Yang mulia," kata Daniel dengan suara tenang namun serius. "Saya melihat Olivia Hayes bertemu dengan seorang staf dari kantor Ratu Camilla. Ia sedang diancam. Saya belum mengetahui alasan dibaliknya." William langsung berdiri, kedua tangannya mengepal. Keterkejutan awal dengan cepat berubah menjadi kemarahan yang bercampur kekhawatiran. "Olivia? Dia orang yang paling kupercaya." "Daniel, kau yakin?" "Saya yakin, Tuan. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri dan mendengar setiap kata." William mondar-mandir di ruangan itu, napasnya berat. Ia tahu ketegangan antar praksi di dalam keluarga kerajaan semakin meningkat. Pengaruh Camilla yang perlahan melemah setelah berbagai skandal terakhir mungkin saja mendorongnya melakukan langkah-langkah nekat. Namun William tidak pernah membayangkan bahwa dugaan konspirasi itu bisa menyusup hingga ke lingkaran terdalamnya sendiri. "Terus awasi mereka, Daniel," kata William akhirnya dengan suara tegas. "Jangan biarkan siapapun tahu. Kita membutuhkan bukti yang jelas sebelum bertindak dan lindungi Olivia." Bisa jadi dia berada di bawah tekanan. Keesokan paginya, Kensington Palace masih diselimuti suasana yang menyesakkan. Daniel Harper baru tidur beberapa jam ketika ia menerima panggilan mendesak dari Pangeran William. Di kantor pribadi, cahaya lembut jatuh ke wajah sang pangeran, memperlihatkan kelelahan sekaligus tekad yang begitu jelas. "Daniel, kau telah bekerja dengan sangat baik," ujar William dengan suara rendah namun berwibawa. "Mulai sekarang Olivia Hayes menjadi target pengawasan utama. Terus amati dia, tetapi lakukan dengan sangat hati-hati. Jangan sampai ada yang curiga." Daniel mengangguk dengan hati yang berat. Ia memahami bahwa misi ini bukan lagi sekadar urusan keamanan. Ini telah berubah menjadi perang tersembunyi tepat di jantung keluarga kerajaan. Sejak saat itu, Daniel dan tim kecilnya mulai mengawasi Olivia dengan lebih ketat. Hanya dalam 3 hari, ia melihat tanda-tanda keanehan yang semakin jelas. Olivia, yang selama ini selalu tampak tenang, teratur, dan nyaris tanpa celah, mulai menunjukkan perubahan yang sulit disembunyikan. Olivia, yang selama ini selalu dikenal tenang dan profesional, kini tampak terus-menerus tegang. Matanya cekung dengan lingkaran gelap di bawahnya. Langkahnya selalu terburu-buru setiap kali ia bergerak di dalam istana. Ia menghindari kamera keamanan, mengganti rute secara tidak terduga, dan sering memeriksa ponselnya dengan wajah cemas. Hal yang paling mencurigakan adalah pertemuan-pertemuan rahasia itu. Daniel menemukan bahwa Olivia setidaknya 2 kali menyelinap pada siang hari untuk bertemu staf dari kantor Camilla dengan alasan pertukaran pekerjaan. Pertemuan itu berlangsung di koridor samping atau ruang rapat kecil yang jarang digunakan. Setiap kali keluar dari sana, wajah Olivia selalu pucat pasi. Bahunya terasa berat seolah ia sedang memikul beban yang sangat besar. "Ia ketakutan," lapor Daniel secara pribadi kepada William pada Rabu malam. "Ia bukan hanya menghindari keamanan, tetapi juga tiba-tiba diberi tugas baru. Kemarin, ia mendapat akses ke berkas-berkas sensitif yang sebelumnya tidak pernah diizinkan untuk ia lihat." William mencengkeram sandaran kursinya. Sorot matanya menggelap. Ia sudah mulai curiga sejak malam sebelumnya, tetapi laporan baru itu membuat semuanya semakin jelas. "Mereka menggunakan Olivia untuk mengakses informasiku," kata William dengan suara penuh amarah. "Dia orang yang paling kupercaya." Jika Camilla berada di balik semua ini, ia berhenti, seolah enggan menyelesaikan kalimat itu. Namun kedua pria tersebut memahami maksudnya. Ratu Camilla sedang kehilangan pengaruh setelah berbagai skandal terakhir. Bisa jadi ia berusaha merebut kendali atas masa depan sebelum William secara resmi naik takhta. Tim investigasi William segera mengonfirmasi informasi penting. Pria bernama Thomas Reed, orang yang mengancam Olivia pada malam itu, secara resmi bekerja untuk kantor Camilla.
Ia bukan pegawai rendahan, melainkan asisten khusus yang sering diberi tugas-tugas sensitif. Catatan internal menunjukkan bahwa Reed telah beberapa kali melakukan kontak langsung dengan para ajudan terdekat Camilla. Dalam beberapa hari berikutnya, situasi semakin tegang. Olivia kembali dipindahkan tugas sebanyak 2 kali. Dan setiap kali perpindahan itu membuatnya semakin dekat dengan dokumen-dokumen penting milik William. Ia bahkan mulai menghindari Daniel, seseorang yang sebelumnya sering ia ajak berbincang dengan hangat. Setiap kali mereka berpapasan, Olivia hanya mengangguk singkat lalu segera pergi, matanya dipenuhi rasa bersalah. Suatu malam yang larut, Daniel mengikuti Olivia dari kejauhan ketika perempuan itu sekali lagi menyelinap ke koridor samping. Melalui teropong kecilnya, ia melihat Olivia menyerahkan sebuah USB kepada seorang perempuan dari kantor Camilla. Pertukaran itu berlangsung kurang dari 2 menit, tetapi cukup bagi Daniel untuk memahami betapa seriusnya keadaan tersebut. Ia segera melapor kepada William. Kali ini, sang pangeran tidak mampu menyembunyikan emosinya. Ia sedang dipaksa, Daniel. Aku yakin itu. Tapi kita tidak boleh bertindak gegabah. Jika kita menyelamatkan Olivia sekarang, kita akan kehilangan kesempatan untuk membalikan keadaan. Hari-hari berikutnya, Kensington Palace terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Daniel Harper terus membayangi Olivia Hayes langkah demi langkah. Tetapi ia segera menyadari bahwa kisah ini jauh lebih rumit daripada sekadar pertemuan rahasia. Kebenaran di balik Olivia perlahan terungkap, dan kenyataannya jauh lebih dalam serta lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Olivia Hayes pernah menjadi salah satu pendukung paling kokoh bagi Pangeran William. Ia telah bekerja di sisinya selama lebih dari 6 tahun dan dipercaya tanpa keraguan. Olivia memiliki akses ke hampir semua dokumen penting, jadwal pribadi sang pangeran, laporan keamanan, bahkan catatan pribadi dari pertemuan William dengan Raja Charles. Namun semuanya mulai berubah 6 bulan sebelumnya ketika ketegangan dalam keluarga kerajaan meningkat. Ratu Camilla tampaknya menyadari bahwa posisinya mulai goyah. Setelah skandal internal dan masalah kesehatan Raja Charles, ia takut akan disingkirkan sebelum William secara resmi mengambil alih takhta. Aku tidak bisa hanya duduk dan menunggu untuk disingkirkan, Camilla pernah berkata kepada seorang ajudan dekat dalam sebuah pertemuan pribadi. Ia pun memutuskan untuk membangun jaringan kendali dari dalam. Camilla memerintahkan asisten khususnya, Thomas Reed, untuk mendekati Olivia. Awalnya, semuanya hanya berupa pertanyaan-pertanyaan kecil yang tampak tidak berbahaya. Reed mendekati Olivia dengan senyum ramah, seolah hanya sedang melakukan koordinasi kerja biasa. Olivia tidak mencurigai apapun dan menjawab dengan wajar. Namun perlahan permintaan itu menjadi semakin serius. Mereka menginginkan dokumen internal, email pribadi William, bahkan catatan pribadinya. Pertama kali Olivia langsung menolak. Aku tidak bisa melakukan itu. Ini melanggar protokol. Reed tersenyum dingin. Kau pikir kau masih punya jalan keluar? Beberapa hari kemudian, tekanan finansial mulai datang. Utang lama keluarga Olivia, yang selama bertahun-tahun ia sembunyikan, tiba-tiba kembali muncul. Pihak bank menelepon dan menuntut pembayaran. Pada saat yang sama, rumor internal mulai menyebar bahwa karier Olivia sedang berada dalam bahaya. Olivia panik. Ia mencoba melawan sekali lagi, tetapi Reed menunjukkan bukti berupa foto dirinya bersama seorang kerabat yang sedang menghadapi kesulitan keuangan. Bekerja samalah Olivia. Ini hanya beberapa dokumen kecil. Tidak akan ada yang tahu. Olivia meninggalkan pertemuan itu dengan air mata mengalir di pipinya. Sejak saat itu, ia dipaksa menghadiri pertemuan-pertemuan rutin pada tengah malam. Setiap malam, sekitar pukul 12 atau 1 dini hari, Olivia harus menyelinap keluar dari kantor sambil membawa dokumen atau USB untuk diserahkan kepada orang-orang Camilla. Dalam setiap pertemuan, Reed atau ajudan lain akan mengingatkannya dengan nada mengancam. Satu kesalahan saja, semuanya selesai, kau akan kehilangan segalanya. Setiap pagi setelah itu, Olivia datang ke kantor dengan mata sembab.
Menekan semua emosinya agar tetap bisa bekerja di sisi William seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tersiksa. Ia membenci dirinya sendiri karena telah mengkhianati orang yang begitu mempercayainya. Namun rasa takut terhadap keselamatan keluarga dan masa depan kariernya membuat ia tidak mampu berhenti. Suatu malam, setelah menyerahkan dokumen, Olivia jatuh terduduk di koridor sambil menutup wajahnya dan menangis tersedu-sedu. Saat itulah ia bertemu Daniel. Aku tidak mau melakukan ini lagi, bisiknya di antara tangis. Keesokan paginya, Daniel melaporkan seluruh detail itu kepada William. Setelah mendengar kebenaran sepenuhnya, Pangeran William terdiam untuk waktu yang lama. Wajahnya memucat karena terkejut dan terluka. Olivia, dia menanggung semua ini sendirian selama berbulan-bulan. Suara William bergetar. Camilla sudah melangkah terlalu jauh. Ia bukan hanya mencuri informasi. Ia telah menghancurkan seseorang yang setia. Pangeran William akhirnya memutuskan untuk bertindak. Ia mengatur sebuah pertemuan pribadi rahasia dengan Olivia Hayes di sebuah ruangan aman jauh di dalam Kensington Palace. Tempat tanpa kamera, tanpa mikrofon, dan hanya ada mereka berdua. Suasana di ruangan itu terasa berat, hanya dipecah oleh detak jam antik di dinding. Olivia masuk dengan wajah kelelahan dan lingkaran gelap di bawah matanya. Ia menundukkan kepala, suaranya bergetar. Maafkan saya telah mengkhianati Anda. William berdiri, mendekatinya, lalu dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Olivia. Olivia, silakan duduk. Aku sudah mengetahui semuanya. Daniel telah memberitahuku. Kau tidak perlu meminta maaf. Kau adalah korban. Olivia menatap William. Air mata mengalir di pipinya. Ia tidak mampu lagi menahan semuanya. Suaranya pecah ketika ia mulai berbicara. Mereka memaksa saya sejak 6 bulan lalu. Awalnya hanya informasi kecil, lalu berubah menjadi dokumen penting. Saya sudah menolak berkali-kali, tetapi mereka mengancam keluarga saya, utang saya, dan karier saya. Ratu Camilla bahkan pernah menemui saya secara pribadi. Ia berkata bahwa ia perlu mengendalikan Anda dari dalam demi kepentingan monarki. Saya sangat takut, Yang Mulia. Setiap malam saya harus membawa dokumen keluar untuk bertemu mereka. Saya membenci diri saya sendiri karena telah melakukan semua ini. William mendengarkan dalam diam. Wajahnya perlahan menggelap, amarah bergolak di dadanya. Ia mengepalkan tangan begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Olivia, orang yang selama ini paling setia mendampinginya, ternyata telah dipaksa mengkhianatinya dalam diam selama berbulan-bulan. Itu bukan sekadar pengkhianatan, itu adalah kekejaman. Namun William menahan diri. Ia tidak membiarkan emosi menguasainya. Olivia, kata William dengan suara tegas, tetapi tetap hangat. Kau sudah cukup menderita. Mulai sekarang kau tidak sendirian. Kita akan membalikan keadaan. Tetapi aku membutuhkanmu untuk tetap berpura-pura bekerja sama dengan mereka. Jangan biarkan mereka curiga. Tetap temui mereka seperti biasa. Tetapi semua yang kau serahkan harus diperiksa oleh kami terlebih dahulu. Ita. Olivia tampak terkejut sambil menyeka air matanya. Anda ingin saya terus melakukannya? Ya, hanya dengan cara itu kita bisa mengumpulkan bukti yang kuat. Aku tidak akan membiarkan Camilla terus memanipulasi keadaan. Apakah kau bersedia? Olivia terdiam sejenak lalu mengangguk dengan mantap. Demi Anda, saya akan melakukannya. Saya ingin mengakhiri mimpi buruk ini. Segera setelah pertemuan itu, William memberi tugas kepada Daniel Harper. Kau dan tim keamanan rahasia harus mengawasi setiap pertemuan malam Olivia. Kumpulkan semuanya. Kita membutuhkan bukti yang tidak terbantahkan. Daniel menerima perintah itu dengan tekad besar. Sejak saat itu, pengawasan memasuki fase paling intens. Daniel dan 3 pengawal paling terpercaya bergantian melakukan pemantauan selama 24 jam penuh. Dengan izin khusus dari William, mereka memasang alat perekam tersembunyi dan mengawasi dari kejauhan melalui kamera yang disamarkan. Minggu-minggu berikutnya menjadi rangkaian hari yang penuh tekanan. Olivia terus berpura-pura bekerja sama.
ia masih menyelinap keluar pada malam hari untuk menemui Reed dan para ajudan Camilla. Setiap kali ia membawa dokumen yang telah disiapkan oleh William, sebagian besar berisi informasi palsu atau tidak penting, tetapi cukup untuk membuat pihak Camilla tetap percaya. Sementara itu, tim Daniel mulai mengumpulkan setumpuk bukti penting. Mereka mendapatkan email terenkripsi yang dikirim Reed kepada Olivia. Butuh jadwal pribadi Pangeran William untuk minggu depan. Camilla menunggu. Mereka juga memperoleh rekaman yang sangat jelas. Jika kau tidak membawa laporan pertemuan rahasia dengan Charles, kami akan membuat keluargamu menghadapi masalah besar. Pada suatu malam yang diguyur hujan, Daniel berdiri dalam bayangan dan menyaksikan pertemuan yang paling menegangkan. Reed mencengkeram lengan Olivia begitu keras hingga perempuan itu meringis kesakitan. Apakah kau menyembunyikan sesuatu? Camilla mulai curiga. Serahkan semua informasinya. Olivia gemetar, tetapi tetap berusaha tenang sesuai rencana. Daniel mengepalkan tangan memaksa dirinya untuk tidak langsung menyerbu keluar. Ia tahu bertindak terlalu cepat akan menghancurkan semuanya. Setelah berminggu-minggu, kumpulan bukti yang mereka dapatkan menjadi sangat kuat. Lebih dari 20 email internal, 12 rekaman, catatan janji rahasia, dan foto-foto pertukaran dokumen berhasil dikumpulkan. Semua itu dengan jelas menunjukkan bahwa Camilla berada di balik skema tersebut, menggunakan jaringannya untuk memantau dan mengendalikan William dari dalam. William mendengarkan laporan akhir Daniel di kantor pribadinya. Ia memeriksa setiap bukti satu persatu, matanya memancarkan dingin yang belum pernah terlihat sebelumnya. Camilla sudah melangkah terlalu jauh. Ia tidak hanya menginginkan informasi, ia ingin menjadikanku boneka. Ia menatap Daniel dengan suara penuh tekad. Bersiaplah, kita akan mengatur pertemuan dengan ayahku. Kali ini, aku akan mengungkap semuanya. Serangan balik rahasia William telah siap. Konspirasi Camilla akan segera terbongkar dan konfrontasi di dalam keluarga kerajaan hanya tinggal menunggu waktu. Pada hari-hari berikutnya, suasana di Kensington Palace menjadi lebih menyesakan daripada sebelumnya. Setelah berminggu-minggu, Olivia terus berpura-pura bekerja sama. Ajudan terdekat Ratu Camilla mulai curiga ketika melihat perubahan sikap Olivia Hayes. Tatapannya tampak menghindar, suaranya bergetar saat berbicara, dan ia sering memeriksa keadaan sekitar sebelum mengatakan sesuatu. Olivia menyembunyikan sesuatu. Lapor ajudan itu langsung kepada Camilla pada suatu pagi. Ia jauh lebih ketakutan daripada saat pertama kali bekerja sama. Camilla mengerutkan kening. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang bercampur dengan kemarahan. Tidak boleh ada kesalahan, tangani segera. Perintah pun dikeluarkan dengan cepat. Kantor Camilla segera menghapus banyak email internal, mengubah lokasi semua pertemuan rahasia dari koridor samping ke ruang pribadi yang lebih dalam, memutus beberapa jalur komunikasi lama, dan beralih menggunakan ponsel sekali pakai. Thomas Reed, pria yang selama ini mengancam Olivia, menerima perintah mendesak. Periksa ponselnya, laptopnya, dan semua dokumen pribadinya. Jangan tinggalkan apapun. Olivia dengan jelas merasakan bahaya semakin mendekat. Ia panik tetapi berusaha tetap tenang sesuai rencana William. Malam itu, dalam pertemuan rahasia di lokasi baru, Reed menuntut agar ia menyerahkan ponselnya. Kau merekam sesuatu, Camilla curiga. Berikan ponselmu. Dengan tangan gemetar dan jantung berdebar keras, Olivia menyerahkan ponsel itu. Untungnya, rekaman paling penting sudah diserahkan kepada Daniel. Namun di saku mantelnya masih tersimpan sebuah USB berisi 2 rekaman cadangan. Reed memerintahkan agar tas dan mantel Olivia diperiksa. Wajah Olivia berubah pucat pasi. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Tepat ketika Reed hampir menyentuh USB itu, Daniel Harper muncul dari koridor sebelah bersama 2 pengawal lain. Ia berbicara dengan tegas. Suaranya tenang tetapi penuh wibawa. Berhenti, ini area keamanan Pangeran William. Kami sedang melakukan pemeriksaan rutin atas perintah beliau. Reed terkejut dan melepaskan Olivia. Pemeriksaan apa? Ini urusan internal. Daniel menatapnya lurus.
Semua staf istana harus mengikuti prosedur keamanan baru. Nona Hayes, mohon bekerja sama. Dengan cepat, Daniel mengawal Olivia keluar dari area tersebut, melindunginya dari tatapan curiga Reed. Setelah mereka cukup jauh, Daniel berbisik. "Kau baik-baik saja? Berikan USB itu sekarang." Olivia bernapas berat, suaranya gemetar. "Hampir saja. Terima kasih, Daniel. Aku tidak sanggup lagi." Pada saat yang sama, tekanan mulai meningkat terhadap tim keamanan William. Perintah pemindahan rahasia dikeluarkan. 2 pengawal terpercaya Daniel tiba-tiba dipindahkan ke jadwal berbeda tanpa alasan yang jelas. Rumor internal menyebar bahwa tim William telah melampaui wewenang dan perlu dikendalikan. Beberapa dokumen keamanan milik William juga diminta oleh kantor Camilla dengan alasan koordinasi bersama. William menerima laporan mendesak dari Daniel di tengah malam. Ia mengepalkan tangan, wajahnya menggelap. Camilla sudah mencium sesuatu, ia sedang menutupi jejaknya. Pangeran William segera mengadakan pertemuan kecil dengan Daniel dan 2 penasihat terpercaya. "Kita tidak punya banyak waktu, susun semua bukti sekarang juga. Email, rekaman, foto, dan catatan pertemuan. Lakukan sebelum mereka menghapus semuanya." Daniel mengangguk. "Kami sudah mencadangkan semuanya di tempat yang aman. Tetapi jika mereka terus menekan, Olivia berada dalam bahaya besar." William berjalan mondar-mandir di ruangan itu. Suaranya dipenuhi tekad sekaligus kekhawatiran. "Olivia adalah kuncinya. Kita harus melindunginya dengan cara apapun. Camilla sedang panik. Itu tanda bahwa ia tahu dirinya akan segera terbongkar. Kita tidak akan menunggu lebih lama lagi." Hari-hari berikutnya menjadi sangat menegangkan. Olivia diawasi dengan jauh lebih ketat, sementara Reed terus meningkatkan tekanan terhadapnya. Pada siang hari, ia harus berpura-pura bersikap normal saat bekerja di sisi William. Namun pada malam hari, hidupnya berubah menjadi ketakutan yang tak pernah berhenti. Daniel hampir tidak tidur. Ia bergantian memantau Olivia secara langsung dari kejauhan, siap turun tangan kapan saja jika keadaan memburuk. Tekanan terhadap tim keamanan William pun semakin besar. Ada perintah lisan agar Daniel mengurangi intensitas patroli di sekitar area kantor Camilla. Namun Daniel tetap teguh mengikuti perintah William. Camilla telah merasakan ada sesuatu yang tidak biasa, tetapi ia tidak tahu bahwa William sudah menyiapkan serangan balik yang mematikan. Badai di dalam keluarga kerajaan semakin mendekat. Semuanya hanya menunggu ledakan terakhir. Sore itu, Kensington Palace diselimuti suasana yang begitu tegang hingga terasa menyesakkan. Pangeran William telah mengatur sebuah pertemuan tertutup yang sangat penting di ruang konferensi berkeamanan tinggi. Hanya Raja Charles, 3 penasihat keamanan kerajaan tertinggi, Ratu Camilla beserta 2 ajudan terdekatnya, Daniel Harper dan Olivia Hayes yang hadir. Tak seorang pun diizinkan membawa ponsel atau merekam dengan kamera. Inilah konfrontasi yang telah lama ditunggu William. Charles duduk di kursi utama. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang jelas setelah berbulan-bulan berjuang dengan kondisi kesehatannya. Camilla masuk dengan sikap tenang seperti biasa, tetapi matanya sempat memperlihatkan kegelisahan. William duduk berhadapan dengannya dengan ekspresi tegas dan penuh tekad. Setelah semua orang duduk, William berdiri. Suaranya rendah, tetapi penuh kekuatan. "Hari ini kita harus membahas masalah yang sangat serius. Telah terjadi sebuah konspirasi untuk memantau dan mencuri informasi internal dari kantorku yang dilakukan oleh seseorang dari dalam keluarga kerajaan." Camilla mengangkat alis. Suaranya terdengar dingin. "William, apa yang sedang kau bicarakan? Konspirasi? Jangan membuat tuduhan palsu." William tidak membiarkan dirinya terganggu. Ia memberi isyarat kepada Daniel. Daniel maju dan meletakkan sebuah laptop serta pengeras suara di atas meja. "Kita mulai dari sini." Layar menampilkan serangkaian email terenkripsi. William membacakan beberapa bagian dengan suara jelas. "Butuh jadwal pribadi Pangeran William dan catatan pertemuan rahasia dengan Raja Charles. Camilla menunggu." Setelah itu, terdengar rekaman suara Thomas Reed dengan jelas. "Jika kau tidak memberikan cukup informasi, keluargamu akan menghadapi masalah besar. Camilla perlu mengendalikan William dari dalam."
Camilla mencengkeram sandaran kursinya. Wajahnya perlahan berubah pucat. Ia berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Olivia memberikan informasi itu secara sukarela. Ia datang kepada kami karena khawatir terhadap masa depan monarki. Ini bukan paksaan. Olivia berdiri. Suaranya bergetar tetapi penuh keberanian. Yang mulia, saya dipaksa selama 6 bulan. Anda menemui saya secara pribadi dan mengancam masa depan keluarga saya. Saya memiliki rekaman pertemuan itu. Rekaman kedua pun diputar. Suara Camilla terdengar sangat jelas. Kita harus mengendalikan William dari dalam. Kau adalah orang yang paling dekat dengannya. Suasana di ruangan itu seketika berubah sedingin es. Charles duduk diam. Wajahnya menggelap. Ia menoleh ke arah Camilla. Suaranya rendah dan dipenuhi kekecewaan. Camilla, kau diam-diam membangun seluruh jaringan pengawasan internal untuk mempersiapkan hari ketika William naik takhta. Kau ingin mengendalikan putraku seperti boneka. Camilla berusaha membela diri. Suaranya meninggi. Aku hanya ingin melindungi monarki. Charles, kau tahu William masih muda dan terkadang kurang pengalaman. Aku melakukan ini demi kebaikan yang lebih besar. Cukup, Charles memotong ucapannya. Suaranya membawa wibawa seorang raja. Ini bukan perlindungan. Ini pengkhianatan terhadap kepercayaan. Kau sudah melangkah terlalu jauh. William melanjutkan dengan menunjukkan bukti lain. Foto-foto pertemuan malam hari, catatan janji rahasia, dan rekaman kamera tersembunyi yang memperlihatkan Reed mengancam Olivia. Setiap bukti terasa seperti bilah tajam yang menusuk satu demi satu. Charles mendengarkan semuanya dengan kekecewaan yang semakin jelas di matanya. Ia pernah mempercayai Camilla, namun kini semuanya telah runtuh. Pertemuan itu berakhir dalam keheningan yang berat. Charles segera mengambil keputusan. 2 ajudan terdekat Camilla diberhentikan mulai sekarang. Kantor Camilla akan menjalani audit internal penuh dalam waktu 30 hari. Mulai saat ini, ia tidak lagi memiliki hak untuk ikut campur dalam aktivitas apapun di kantor William. Camilla berdiri. Wajahnya pucat seperti abu, tangannya sedikit gemetar. Ia menatap William untuk terakhir kalinya. Matanya dipenuhi kemarahan dan kepahitan, tetapi ia tidak mengatakan apapun lagi. Ia meninggalkan ruangan dalam keheningan yang menekan. Olivia kemudian dilindungi secara terbuka oleh William. Mulai sekarang, Olivia akan bekerja langsung di bawah wewenangku. Tim keamanan Daniel akan bertanggung jawab melindunginya selama 24 jam penuh. Olivia menatap William. Air mata mengalir di pipinya. Terima kasih, saya tidak tahu harus berkata apa lagi. William tersenyum lembut, suaranya hangat. Kau sudah sangat berani, Olivia. Sekarang saatnya kau kembali ke tempat yang seharusnya. Setelah pertemuan itu, William meminta Daniel tetap tinggal. Di sebuah koridor pribadi, ia meletakkan tangan di bahu sang pengawal dan berbicara dengan tulus. Daniel, kau adalah orang pertama yang menemukan konspirasi itu pada malam tersebut. Tanpamu, kita tidak akan bisa membalikkan keadaan. Aku akan memberimu penghargaan secara pribadi, posisi yang lebih layak dan kepercayaan penuh dari keluarga kerajaan. Daniel menundukkan kepala, dipenuhi rasa bangga dan lega. Itu adalah tugas saya hanya melakukan apa yang benar. Kensington Palace perlahan kembali tenang di permukaan, namun semua orang tahu bahwa segalanya telah berubah selamanya. Camilla tetap mempertahankan gelarnya, tetapi kekuasaan nyatanya telah dipangkas secara besar-besaran. William semakin memperkuat posisinya dan mempelajari pelajaran mendalam tentang kepercayaan serta pengkhianatan. Olivia akhirnya mendapatkan kembali kedamaiannya dengan perlindungan yang kuat. Daniel tetap menjalankan perannya dalam diam. Tetapi kini ia telah menjadi bagian penting dari lingkaran kepercayaan sang pangeran. Sebuah pengamatan tak terduga pada tengah malam telah memicu perang tersembunyi dan berakhir dengan terbongkarnya kebenaran. Keluarga kerajaan Inggris, meskipun tetap tampak megah dari luar, baru saja mengalami gempa senyap dari dalam. Sebuah pengingat bahwa kekuasaan dan kesetiaan selalu menjadi perjuangan yang tidak pernah benar-benar berakhir.